Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Majelis Ilmu Channel yang berbahagia, selamat bertemu kembali di majelis ini. Dan pada kesempatan ini saya akan berbicara atau menjelaskan tentang soleh atau solihun kalau dalam bahasa Arabnya ya. Nah kan biasanya kita sering mendengar kalau orang tua misalnya berharap semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Atau kalaupun sudah besar nanti menjadi orang yang soleh. Anak soleh, orang soleh. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan soleh? Mari kita jelaskan dari asal-usul katanya terlebih dahulu. Kata soleh yang sudah menjadi bahasa kita ya, atau saleh kalau kita melihatnya di KBBI ya, itu tertulis saleh. Nah, berasal dari bahasa Arab dari kata soluha yasluhu, solahan atau suluhan. Nah, kalau misalnya di Kamus Al-Mu'jam Al-Wasit ya, arti kata solaha yasluhu itu ada beberapa. Yang pertama adalah zala anhul fasad. Jadi kata soleh artinya zala anhu al fasad, yang rusaknya hilang, artinya baik. Jadi soleh artinya baik. Kemudian contoh dalam kalimat solaha asyai'u, artinya adalah kana nafi'an au munasiban. Jadi solaha asyai'u artinya bahwa sesuatu itu bermanfaat atau tepat, cocok. Nah, misalnya di sini dicontohkan dalam kalimat hadza syai'u yasluhu laka. Hadza syai'u yasluhu laka. Jadi sesuatu itu bermanfaat bagi kamu, atau sesuatu itu tepat, cocok bagi kamu. Nah, kalau saya contohkan dengan air minum misalnya, hadzal ma'u yasluhu laka. Air ini bermanfaat bagi kamu, atau air ini tepat bagi kamu. Nah, jadi dengan demikian arti kata soleh secara harfiah adalah baik, bermanfaat, atau tepat. Nah, ini merupakan etimologi atau asal-usul dari kata soleh. Nah, sekarang bagaimana implementasi kata soleh? Sebenarnya dari etimologi kata soleh itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa kata soleh di dalam Islam itu menunjukkan ya, selain baik untuk dirinya, tapi yang lebih penting adalah bermanfaat atau tepat bagi orang lain atau bagi sesuatu yang lain. Jadi kata soleh itu mengandung arti baiknya itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk pihak lain, untuk orang lain. Kalau sesuatu ya berarti untuk sesuatu yang lain. Marilah kita misalnya lihat contoh ya dalam sebuah hadis, misalnya tentang yang segumpal daging ya, yang hati itu ya, yang innal fil jasad mudghah. Nah, lanjutan dari hadis itu, in soluhat soluhal jasadu kulluhu. In soluhat, ya soluhatnya itu kepada al-mudghah tadi, segumpal daging. In soluhat al-mudghah, jadi kalau segumpal daging itu solih, berarti baik, tepat, bermanfaat. Soluhal jasadu kulluhu, maka seluruh badannya juga akan menjadi baik. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa baiknya segumpal daging ini yang ada dalam diri kita ini, ya, dia baik, tentu baik untuk dirinya sendiri, tapi juga baik untuk
yang lain, keseluruhan tubuh. Itu. Jadi dengan demikian kata solih itu sekali lagi menekankan kebaikan atau baik bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain, untuk sesuatu yang lain. Nah, maka di dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam kehidupan kita sebagai umat, kata solih itu menunjukkan kepada bagaimana kehidupan kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok atau keluarga, ya, baik untuk diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, dan baik bermanfaat bagi orang lain. Nah, di dalam Al-Quran sendiri, kata solih itu kan selalu dikaitkan dengan amal. Ya. Amal wa amilus solihat. Nah, misalnya di surat Al-Asr ya, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal solih. Jadi kata solih, solihat itu selalu digandengkan atau dipasangkan dengan amal. Maka sebenarnya istilah yang tepat dalam bahasa Indonesia kata amal itu adalah amal soleh. Nah, kita kadang-kadang sering menyebutnya amal jariah ya. Sebetulnya kata jariah itu lebih cocoknya dengan sodakoh jariah. Kalau amal soleh. Nah, di dalam Al-Quran kata solih selalu digandingkan dengan kata amal, kata perbuatan kita. Ini artinya apa? Kesolehan itu merujuk kepada bagaimana perbuatan tingkah laku kita ya di tengah-tengah masyarakat. Ya. Jadi orang soleh sebenarnya merujuk kepada orang yang hidupnya baik, tapi dan juga bermanfaat bagi orang lain. Ya. Apalagi ada hadis lain yang menyebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat, anfa'uhum. Nah, anfa'uhum itu adalah orang soleh. Karena tadi kata soleh itu artinya nafi'an, bermanfaat. Nah, seandainya atau kalau ada misalnya di masyarakat ada orang yang rajin datang ke masjid, rajin sholat, baca Al-Quran, apakah itu sudah menunjukkan solih? Belum sempurna atau belum lengkap. Itu baru tahapan pertama. Baru kalau di tadi ayat amanu wa amilus solihat itu menunjukkan tahap amanu. Wa amilus solihat itu berkaitan dengan bagaimana perbuatannya dengan orang lain, dengan orang-orang sekitar. Itu kalaupun diartikan dengan soleh masih pada baik untuk dirinya, belum untuk orang lain. Nah, kalau kemudian dia berbuat baik atau hidupnya bermanfaat bagi orang lain, nah disitulah baru menjadi soleh. Bermanfaat bagi orang lain itu tentu implementasinya bermacam-macam ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Bisa kalau yang bisa ngaji, mengajarkan ngaji, mengajarkan baca Al-Quran, atau kalau misalnya punya kemampuan yang lain, ya dia bisa mengajarkan hal yang lain. Pokoknya apapun yang bisa memberikan manfaat ya, kepada kehidupan masyarakat. Maka di dalam Islam banyak keterangan-keterangan dalam hadis ya, misalnya sangat menghargai atau sangat memberikan pahala orang-orang yang melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain meskipun kelihatannya kecil. Ya katakanlah misalnya membuang duri dari jalan. Nah, itu kan satu perbuatan soleh karena dia bermanfaat bagi orang lain. Bayangkan kalau tahu ada duri di jalan kemudian dia biarkan. Mungkin akan ada orang yang menginjak, terluka dan seterusnya. Nah, jadi hal-hal seperti itu menunjukkan perbuatan yang baik. Karena itu dalam konteks Islam kehidupan di masyarakat itu sangat
menekankan ya bagaimana kita punya perhatian, punya solidaritas dengan sesama masyarakat, minimal tetangga. Ketika kita diminta masak yang sayuran misalnya, kan ada hadis menyebutkan fa'akthir ma'aha, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha. Kalau kau makan masak sayuran, perbanyak airnya. Dalam arti perbanyak air itu ya supaya kalau membagi kepada tetangga itu bisa kebagian banyak gitu ya. Nah, ini salah satu contoh saja. Baiklah pemirsa, ini untuk edisi tentang amal soleh saya kira cukup sekian. Mungkin nanti kita akan lanjutkan kajian-kajian lain di video berikutnya. Terima kasih telah menyimak, sampai bertemu kembali di video berikutnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.